cinta kasih. Perlu kita ketahui bahwa perkawinan itu bukanlah lomba ajang cari pasangan, tetapi perkawinan adalah menentukan frekuensi yang sama. Apa frekuensinya? Cinta sama cinta, sayang sama sayang, menunya bisa sama-sama, ya, seleranya bisa sama-sama, baju favoritnya sama-sama. Artinya ada apa? Chemistry. Ada kesamaan visi dan misi. Ketika Wayan dan Dewi mau berencana untuk menikah, pasti ada visi dan misi. Demikian juga yang lainnya. Ketika mau melakukan upacara ke jenjang Grihasta, pasti ada visi dan misi. Misi pertama adalah membangun rumah tangga. Yang tadinya dari satu karakter menjadi ditambah dengan satu karakter lagi menjadi dua karakter yang berbeda. Disatukan dalam bingkai rumah tangga sehingga bisa menjadi keluarga yang harmonis jika dua perasaan, dua karakter ini bisa menjadi satu. Tetapi kapan-kapan pasti berbunyi krete. Ibaratnya seperti panci dan tutupnya. Panci dan tutup dan wadah pancinya tidak selamanya dia harmonis. Demikian juga di berkeluarga. Bisa semengan ada piring melayang atau gelas pecah dan lain sebagainya. Itulah bumbu-bumbu dari perjalanan orang bergrihasta. Secara hukum negara, Wayan dan Suni tinggal satu langkah lagi untuk sah diakui oleh negara. Menurut peraturan perundang-undangan nomor 1 tahun 74, perkawinan itu sah secara agama dan secara negara. Secara agama telah dilakukan, tadi pagi ada seremonialnya dan hari ini sudah ada seremonialnya, baik secara administrasi maupun secara upacara telah dilakukan. Secara administrasi telah dilakukan peminangan keluarga, peminangan adat, dan dilakukan pengesahan sudidani oleh pengurus. Kemudian dilakukan secara upacara, ada Natal. Kemudian nanti tahapan terakhir yang harus dilakukan oleh orang yang berumah tangga adalah syarat administrasi warga negara, yaitu namanya capil, catatan sipil. Bagi orang yang berkeluarga, bagi orang yang merencanakan dalam rangka grihasta, ini adalah hal yang wajib. Sebagai warga negara yang baik, perkawinan itu harus didaftarkan di lembar negara. Apa itu lembar negara? Adalah orang-orang tua kita mengatakan ada namanya BS. Kalau di dalam keseharian kita adalah namanya akte nikah. Ini adalah legalitas bahwa kemana-mana Anda berdua, jangan takut dengan Satpol PP, jangan takut dengan TNI Polri, karena sah Anda berada di dalam kamar berdua. Kecuali kalau bertiga itu curiga, kecuali anaknya boleh. Makanya ini harus dilakukan dengan rangkaian yang bertahap. Tapi setelah ini saya anjurkan Wayan dan Dewi untuk melakukan catatan sipil di kantor catatan sipil Kabupaten Khusus. Waktu, tanggal silakan diatur. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, upacara homayatnya ini bukanlah upacara sampradaya, bukanlah upacara aliran, bukanlah upacara Destebalik, bukanlah upacara Weda saja, tetapi ini adalah miliknya umat Hindu. Masalah pro dan kontra hal yang wajar. Dewa Krishna turun ke dunia, para awatara turun ke dunia, tidak semua orang senang. Dewa Krishna saja turun ke dunia, masih ada yang meragukan keawataraan Dewa Krishna. Apalagi awatara-awatara yang lain, demikian juga. Itulah tujuannya awatara turun ke dunia untuk memberikan pelajaran kepada umat manusia. Jadi Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, di dalam rangkaian upacara homayatnya ini telah dilakukan berbagai ritual-ritual.
Pemujaan nama suci Tuhan yang begitu banyak, Brahma, Wisnu, Siwa, Iswara, Mahadewa, dan lain sebagainya telah disempurnakan di dalam acara Homayatnya ini. Jadi jangan ragu, Homayatnya Agnihotra ini bukan upacara abal-abal. Di dalam lontar-lontar Bamaketis Sundari Gama Menawa Dharma Sastra, upacara Homayatnya dianjurkan dan tercatat di dalam lembaran sastra. Pro dan kontra sekali lagi hal biasa, mungkin mereka belum paham. Ketika orang belum paham dan dia tidak mau mengerti, mungkin dia belum membaca. Tetapi orang-orang yang mau ingin mengerti apa sih sebenarnya, ketika kita mau tahu manisnya madu, jangan hanya kita tatap. Ketika kita mau tahu asinnya garam, jangan hanya dipelototi. Tetapi apa yang kita lakukan harus kita cicipi dengan baik dan benar. Demikian juga ketika orang berumah tangga, tidak hanya cukup saya sayang kamu, saya cinta kamu, tidak cukup. Tetapi harus direalisasikan dalam hal seperti ini adalah perkawinan atau sekarang. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, upacara Homayatnya atau Agnihotra ini ada ritualnya. Seperti tadi ada namanya Saptapadi, 7 langkah. 7 langkah ini adalah 7 permohonan. Salah satunya adalah keturunan. Bagi orang yang melakukan grehasta pasti punya keinginan, ingin saya punya keturunan. Supaya kenapa? Ketika saya tua, ketika saya tidak bisa berjalan, ketika saya tidak bisa mandi, ketika saya tidak bisa makan, ada yang melayani. Dan ketika kita mati, ada yang meneruskan garis sentana kita atau peti sentana kita, dan ada yang akan mengurus jenazah kita. Kita tidak akan mati seperti binatang yang mati begitu saja. Tetapi kita sebagai manusia adalah makhluk yang terhormat, makhluk yang berbahagia, makhluk yang mulia yang diciptakan oleh Tuhan, yang memiliki akal, budi, dan pikiran. Kemudian setelah tadi ada Saptapadi, ada mohon keturunan, ada kemakmuran, ada rezeki, ada umur panjang, dan lainnya. Itu adalah makna daripada langkah-langkah di dalam Saptapadi tadi. Kemudian setelah Saptapadi adalah seorang anak, seorang menantu wajib bersujud kepada kedua orang tuanya. Ketika dia menjadi seseorang hanya belum kawin, dia hanya memiliki 1 orang tua. Ketika dia sudah kawin berumah tangga, dia memiliki 2 orang tua yang wajib dan harus dihormati, dan sama-sama kualitasnya harus dihormati. Tidak boleh hanya orang tuanya laki-laki jadi sayang, tidak boleh. Demikian juga hanya orang tuanya perempuan saja dihormati, tidak boleh. Bagi pasangan suami istri, orang yang kawin wajib hukumnya dia menghormati kedua orang tuanya. Selain itu, ada juga sungkem, ada juga sembah sujud kepada orang tuanya. Ketika anaknya sembah sujud kepada orang tuanya, ibu atau bapaknya menepuk punggungnya atau menepuk kepala atau bagian badan belakangnya. Apa tandanya? Adalah restu dan sebagai bagian dari upacara ritual itu. Kemudian ada pelukan dan lain sebagainya. Itu adalah sebagai ungkapan lambang persatuan dan keharmonisan bahwa 2 keluarga telah bersatu dalam ikatan dalam perkawinan ini. Para orang tua patut bersyukur. Kenapa? Yang tadinya tidak saling kenal, yang tadinya tidak ada ikatan kekeluargaan, dengan ikatan perkawinan ini, sehingga terjadilah hubungan yang harmonis di antara kedua belah pihak. Sujud kepada orang tua dalam tradisi Bali masih sangat jarang dilakukan. Bapak Ibu, para orang tua mungkin belum pernah disujudi kakinya, benar nggak? Mungkin para anak-anak lupa kalau punya kewajiban kepada orang tua untuk mensucikan kaki orang tuanya, sujud kepada orang tuanya. Saya pesan kepada adik-adik semuanya yang belum kawin, yang belum nikah, siapapun dia yang masih punya orang tua, sekali-sekali saat ulang tahun atau momen-momen apapun yang mestinya memiliki nilai spiritual, lakukanlah hal itu.
Jangan ketika orang tua kita mati baru kita merengek-rengek, cium kaki, sujud kakinya di orang tua. Orang tua tidak akan menikmati hal itu secara sekalinya. Tetapi ketika kita melakukan sujud kepada orang tua, pada saat beliau masih hidup, beliau masih merasakan, beliau pasti akan bangga dan merasa terharu dengan hal itu. Karena zaman sekarang orang jarang sekali ingat kepada orang tuanya. Demikian juga pada Wayan dan Suni, Wayan dan Dewi, setelah ini sudah punya 2 orang tua, hormati sama-sama, sayangi sama-sama. Itu pesan kami supaya kedepannya kita berharap dengan doa dan restu Bapak Ibu, saudara-saudara yang datang di sini dengan tulus dan ikhlas, mogiastu mereka langgeng sampai kakek nenek sesuai dengan janji yang mereka ucapkan. Ya Tuhan, semoga suamiku hidup 100 tahun. Kan kira-kira rupanya 100 tahun. Sekarang umur 75 sudah begini teot-teot. Apalagi kalau sudah 100 tahun pakai tongkat 2. Mudah-mudahan mereka bisa mengarungi seperti itu. Demikian juga yang perempuan, yang laki-laki, semoga istrinya itu bisa mengikuti kewajiban, semoga bisa mengikuti apa dari yang dilakukan oleh suaminya. Ingat, kepala keluarga punya kewajiban membimbing istrinya dengan baik, mengingatkan istrinya dengan baik. Suami istri jangan takut dikritik. Kalau diperhatikan misalnya, halo sayang, kamu di mana? Harus dijawab. Begitu juga si laki-laki ketika dia, halo suamiku, kamu di mana? Baru dijawab, karena punya kipas, kumpang karena dijawab. Tapi kamar jangan begitu. Tetapi kejujuran itu adalah penting. Saling mengingatkan penting, ya. Cemburu itu boleh, tetapi jangan berlebihan. Marah itu boleh, tetapi jangan berlebihan. Apapun yang berlebihan tidak baik. Anak cemburu boleh. Ya. Kemudian yang berikutnya yang paling penting dalam berumah tangga itu adalah selalu lakukan puja. Apa itu puja? Selalu melakukan sembahyang. Karena dengan sembahyang itu akan membuka pintu-pintu rezeki. Ketika kita melakukan puja, doa kepada Ida Sang Yang Widi Wasa, itu akan memberikan karunia kepada kita. Bahwa doa akan membuat sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan diri saya. Dan saya akhiri dengan, maaf sebelum saya akhiri, saya merangkap seperti tukang bakso. Jadi sebelum Bapak Ibu beranjak ke rumah kita masing-masing, keluarga di sini mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Dan sebelum pulang, jangan lupa menyantap hidangan yang kami sediakan. Dan setelah acara selesai dan kami mengucapkan selamat jalan, semoga sampai di tujuan dengan selamat atas tuntunan dan bimbingan dari Ida Sang Yang Widi Wasa kembali ke tempat kita masing-masing. Demikian yang kami bisa sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.